umat muslim, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat mengikuti kuliah pagi ini, terutama nanti mungkin yang hari Kamis ya, yang jam 7. Ini yang hadir baru 50-an. Oke, kita kemarin sudah membahas sampai dengan energi bebas ya untuk menentukan kespontanan suatu reaksi. Tapi sebelumnya saya ingin kembali ke sini ya, baru pas saya lihat kok waktu minggu lalu yang B kemarin belum dikerjakan ya, dengan asumsi tidak ada data. Padahal kan kalau kita ingat ada satu rumus untuk menentukan entropi, ini kan masih ingat delta S 0 sama dengan delta H per T atau Q reversible dibagi dengan T ya. Jadi yang B ini bisa dikerjakan karena di soal A kita sudah dapat nilai perubahan entalpi dalam keadaan standarnya. Berarti di sini karena dalam keadaan standar, ingat definisi keadaan standar untuk tekanan itu 1 atmosfer, kemudian temperatur berarti 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Jadi ini nanti tinggal masukkan 6,63 kilojoule per mol dibagi dengan 298 Kelvin. Ya, ini ralat saja untuk minggu lalu kita belum menjawab itu. Oke, sedikit lagi di slide ini, nanti setelah itu kita bahas ada 4 soal ya yang baru saya upload semalam. Kita langsung masuk ke sini saja. Di slide sebelumnya kita punya 2 rumus ya, atau 2 cara, sebetulnya ada 3 ya. 3 cara untuk menentukan delta G0. Bisa dari delta GF0 untuk masing-masing spesi dalam suatu reaksi, atau kalau diketahui delta H0 dan delta S0-nya ya pada temperatur 298 Kelvin. Ini jadi delta G0 bisa kita cari dari delta H0 min T delta S. Atau satu lagi yang menghubungkan dengan tetapan keseimbangan reaksinya, delta G0 sama dengan min RT ln Kp. Nah, dari sini kita coba cari hubungan. Tujuannya adalah untuk mengetahui, ingat bahwa tetapan keseimbangan itu kan hanya berubah dengan temperatur. Ketika temperatur berubah, tetapan keseimbangan juga berubah. Nah, dari 2 persamaan ini, kita bisa menurunkan kalau misalnya kita tahu berapa perubahan entalpi standarnya, kemudian kita diminta untuk menghitung berapa tetapan keseimbangan pada temperatur lain, kita bisa menggunakan persamaan ini. Ya. Ini kita bagi, dari sini kita bagi dengan min R, ya, delta H0 dibagi min R, hasilnya ini, lalu min T delta S, ya, ini sebentar. Dibagi min RT ya, semuanya kita bagi min RT, hasilnya ini jadi ln Kp, kemudian ini jadi min H0 per RT, lalu ditambah delta S per R ya. Jadi ini kita bagi menjadi kita bagi dengan min RT, hasilnya adalah persamaan yang baru ini yang menghubungkan ln Kp. Jadi ini kita bisa mencari berapa besarnya entalpi standar, perubahan entalpi standar dengan mengalurkan, ini dalam eksperimen kita coba uji dalam berbagai temperatur. Terlihat ya, ini seperti persamaan garis, ini Y-nya dalam bentuk ln Kp, kemudian X-nya 1 per T. Ini adalah gradiennya, ini interceptnya. Nah, dari sini kalau kita turunkan, katakanlah ini ln K1, ini T1. Lalu kita buat kondisi yang kedua, ln K2 sama dengan min delta H0 per R kali 1 per T2 ditambah delta S0 per R. Maaf ini kalau, lalu ini kita kurangi. Kita hasilnya sini aja ya. Ln
K1 per K2 sama dengan, ini habis kan ya, positif dikurangi positif. Nah, jadi kita tidak perlu tahu berapa besaran perubahan entropi sandarnya. Kita punya hubungan delta H0 per R, lalu 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Jadi dengan menggunakan persamaan ini, ketika misalnya kita sudah mengetahui berapa perubahan entalpi standar reaksi tersebut, lalu karena kita sudah menemukan delta G0, kita bisa mencari nilai tetapan keseimbangannya. Ingat bahwa kalau ada tanda superscript 0, itu berarti dalam keadaan standar. Tekanannya 1 atm atau temperaturnya 25 derajat Celcius. Berarti ini T-nya, katakanlah ini dalam keadaan standar. Yang pertama, kita cari dari delta G0 sama dengan min RT ln K, T-nya 298, R-nya 8,314, kita dapat nilai K-nya. Sudah diketahui pada keadaan standar delta H0-nya berapa. Ditanyakan berapa tetapan keseimbangan pada temperatur yang lain. Ya, ini tidak perlu dihafalkan, asal kita tahu rumus ini saja. Delta G0 sama dengan delta H0 min T delta S. Ini akan sama dengan min RT ln Kp. Silakan diturunkan. Tapi kalau misalnya mau dihafalkan, cara menghafalnya kalau misalnya ini urutannya 1, 2, kalau ingin pengurangan juga mengikuti 1, 2, nah ini tandanya jangan lupa tetap negatif. Jadi kan ini sama saja sebetulnya kalau kita tuliskan ini ln K1 per K2, ini positif, nanti dalam kurung 1 per T2 kurang 1 per T1. Jadi silakan ingat satu saja, jangan dua-duanya biar tidak terbolak-balik. Kalau ininya negatif, berarti urutan penyebutan perbandingannya dengan pengurangannya sama. Tapi kalau ini positif, urutan perbandingan ln tetapan keseimbangan dengan pengurangan temperaturnya itu berkebalikan. Seandainya memang mau dihafal, ya. Oke, jadi itu ada hubungan antara temperatur dengan pada K, ya. Kita ingat bahwa K itu dipengaruhi oleh temperatur. Pada untuk reaksi endoterm, nah ini juga nanti untuk membuktikan, ya. Nanti kan kita misalnya mencari nilai K pada temperatur yang lain. Sesuaikan dengan reaksinya. Kalau misalnya A menjadi B, ini katakanlah eksoterm, ya. Berarti ketika temperatur dinaikkan, ini kita tambah. Temperatur kita naikkan, keseimbangan geser ke kiri. Berarti K-nya berkurang. Sebaliknya, kalau endoterm, kalau temperatur kita naikkan, ini kita tambah, keseimbangan geser ke kanan, maka nilai K juga akan naik. Jadi sesuaikan nanti perhitungannya. Ini akan menentukan. Jadi kalau misalnya rumusnya keliru karena tanda negatifnya atau positifnya atau bolak-balik antara perbandingan dengan pengurangan, cek dengan logika prinsip Le Chatelier ini. Kalau misalnya ditanyakan pada temperatur yang lebih tinggi, nah ini yang kita temukan delta H-nya itu eksoterm atau endoterm. Oh, berarti kita sudah punya perkiraan gitu. Nanti tetapan keseimbangannya pasti akan lebih besar atau lebih kecil, ya. Jadi selalu ada cara untuk menguji apakah jawaban kita sudah masuk akal atau belum, ya. Sedikit lagi. Di sini ada istilah kerja maksimum yang bisa kita peroleh pada reaksi secara reversibel. Ya, kerja maksimum dapat diperoleh jika prosesnya berlangsung secara reversibel. Reversibel ini ingat reaksi bolak-balik, ya. Kemudian biasanya berjalan dengan lambat. Berdasarkan kondisi ini dapat diturunkan hubungan delta G dan kerja yang didefinisikan sebagai min PdV ditambah dW.
di mana di sini W bintangnya adalah kerja apa saja selain kerja tekanan volume. Kita turunkan dari rumus awal untuk energi Gibbs-nya. Energi Gibbs sama dengan H min T kali S. Kemudian kita turunkan di sini entalpinya adalah energi dalam ditambah P kali V. Lalu perubahan kecil untuk masing-masingnya, ini DG sama dengan DE, lalu VDV ini pada tekanan tetap ya. Maaf. Ini dua-duanya kita turunkan. PDV ditambah VDV lalu min TDS dikurangi SDT. Kemudian di sini kita turunkan lagi. Energi dalam itu berubah dengan kerja dan kalor. Ini masih sama, ini masih sama, ini kita tuliskan lagi. Karena DWT ini sama dengan min PDV ditambah sesuai dengan definisi yang awal ya, DW asterik, DW bintang. Dan pada kondisi reversible, dq reversible itu sama dengan TDS, maka di sini kita bisa ganti, kita substitusi ya persamaan yang ini dengan dua persamaan ini dan yang ini, akhirnya kita peroleh seperti ini. Lalu kalau dilakukan pada tekanan dan temperatur tetap, maka VDV sama dengan SDT sama dengan 0. Jadi intinya, ini kita tidak perlu menurunkan ini ya. Intinya adalah kerja maksimum itu bisa kita peroleh dari nilai delta G-nya. Itu saja yang harus kita pahami ya. Contoh, hitung kerja maksimum yang tersedia dalam satuan kilojoule untuk oksidasi 1 mol oktana oleh oksigen menghasilkan CO2 dan H2O pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, kerja poinnya ini, kerja maksimum sama dengan delta G. Berarti yang harus kita cari adalah delta G. Tapi ini berada pada kondisi kesetimbangan, ya, sama dengan keadaan standar, maka cukup yang kita cari adalah delta G 0. Kalau bukan dalam keadaan standar, berarti kita harus mencari delta G-nya. Intinya itu. Kalau ditanya berapa kerja maksimum dari reaksi tersebut, maka yang harus kita cari adalah delta G-nya. Nah, yang pertama kita harus tuliskan dulu persamaan reaksinya untuk 1 mol oktana. Ini harusnya sudah setara ya, C-nya 8, H-nya 18, O-nya 9 tambah 16, 25 ya. Lalu karena yang dicari adalah delta G0, asumsikan ini di soalnya sudah ada nilai delta G0F-nya. Tinggal kita masukkan, ingat koefisien ya. Lalu untuk dalam keadaan standar, spesi dalam keadaan standar, delta GF0-nya sama dengan 0. Hasilnya seperti ini. Jadi pada temperatur 25 derajat Celcius dan 1 atm atau pada keadaan standar, pembakaran 1 mol oktana ini akan menyediakan energi untuk kerja maksimum sebesar 5.370 kilojoule. Ya, jadi dicari kerja maksimum itu adalah berapa perubahan energi Gibbs-nya. Nanti silakan lakukan dengan cara yang sama. Contohnya ini hitung kerja maksimum. Ya, berarti yang harus kita cari ini adalah delta G-nya yang dapat diperoleh dari pembakaran 125 gram etanol. Ya, pembakaran kita tulis reaksinya. Tambah O2 menghasilkan CO2 gas ditambah H2O cair. Kita setarakan, C-nya 2, H-nya 6, O-nya 7, 6, 3. Ya, kita setarakan dulu. Lalu yang harus kita cari, ini harus lihat data ya. Cari delta G. Ini tidak diberikan kondisi temperaturnya ya. Anggap ini dalam keadaan standar. Nah, berarti kita cari delta G0-nya dengan cara 2 kali delta GF0 untuk CO2 gas. Perhatikan fasa, nanti jangan salah ambil data ya.
ditambah 3 kali delta GF0 H2O liquid, kemudian dikurangi delta GF0 untuk C2H5OH liquid. Kalau O2 0 ya. Nanti masukkan datanya, ini sama dengan satuannya kilojoule per mol. Sedangkan yang dicari ini. Jadi kita cari mol 125 gram etanol. Berarti 125 gram dibagi massa molar etanol. Ini berapa mol? Nanti tinggal kalikan dengan ini. Bisa ya? Ini harus lihat datanya. Bandingkan dengan kerja yang diperoleh dari pembakaran 125 oktana. Ini lakukan dengan cara yang sama. Tadi oktananya sudah. Ya, ini oktanal minus 5307. Minus 5307 kilojoule per mol. Berarti kita hanya perlu mencari 125 gram oktana itu berapa mol oktana. Nanti tinggal kita kalikan dengan nilai delta G0 per molnya. Tinggal dibandingkan mana yang lebih besar angkanya. Berarti itu yang bisa memberikan kerja maksimum yang lebih baik. Bisa dipahami ya sampai sini? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung berbicara saja. Oke, nah yang terakhir dari bab termodinamika ini, kita ujung-ujungnya sih menentukan berapa kalor yang terlibat dalam suatu reaksi. Ya, tapi di sini bisa kita peroleh dengan cara menggunakan energi ikatan. Dan di sini kita akan kembali menggunakan hukum Hess. Suatu reaksi, energinya atau kalor yang terlibatnya bisa kita cari dengan cara mengasumsikan reaksi itu terjadi dalam beberapa cara. Dalam hal ini kita akan menggunakan data energi ikat atau bisa juga menggunakan energi atomisasi. Apa definisi dari masing-masing? Sini ada energi ikatan, ada energi atomisasi. Energi ikatan adalah jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia menjadi fragmen-fragmen yang netral. Misalnya di sini CH. Ini ada ikatan CH. Berapa energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan CH di sini kita sebut sebagai energi ikat CH. Menjadi fragmen yang netral C dan H. Sedangkan energi atomisasi atau delta H atom, energi yang diperlukan untuk memutuskan semua ikatan kimia dalam satu molekul gas untuk menghasilkan atom-atom gas sebagai produk. Contoh atomisasi CH4. Ini dari 1 mol molekul gas. Jadi dari sini ya patokannya 1 mol molekul gas. Jadi fasanya harus gas. Untuk menghasilkan atom-atomnya. Ini terdiri dari 1 atom C dan 4 atom H. Jadi ini kita sebut sebagai delta H atomisasi. Nah, energi ikatan CH pada CH4 ini dapat ditentukan dari delta H atomisasinya. Ya, di dalam CH4 itu ada 4 ikatan CH. Jadi di sini kita harus bisa menggambarkan dulu struktur supaya tahu ada ikatan apa saja di dalam molekul tersebut. Contoh dalam CH4 ini terdiri dari 4 ikatan CH. 1, 2, 3, 4. Jadi besarnya energi atomisasi itu sama dengan 4 kali energi ikat CH. Ya, kita coba lihat contoh realnya. Nah, ini data yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa entalpi atau kalor yang terlibat dalam satu reaksi menggunakan delta HF atomisasi dalam keadaan standar dan juga energi ikat. Nah, contoh di sini ditanyakan berapa entalpi pembentukan standar
CH4. Ingat, apa yang dimaksud dengan entalpi pembentukan standar? Itu adalah kalori yang terlibat dalam pembentukan 1 mol, ya, 1 molekul dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Sini kan hanya ada 2 penyusun, ya, 2 atom penyusun, 2 unsur penyusunnya, karbon dan hidrogen. Karbon dalam keadaan standar solid, hidrogen dalam keadaan standar H2, ya, di molekul diatomik, molekul diatomik. Kita tinggal setarakan. Oh, C-nya 1, H-nya 4. Nah, ini yang harus kita cari. Ini bisa kita cari dengan cara, kalau saya buat dalam bentuk lain, sebentar, sini aja lah. Ini kita atomisasi menjadi 4H dalam fasa gas. Kemudian dari solid ini kita ubah sublimasi menjadi karbon fasa gas. Kalau jadi ini tahap 1, ini tahap 2. Ini ketika ditambah, kita jumlah, ini sama dengan energi minus energi atomisasi, ya, delta H atomisasi. Karena delta H atomisasi kan energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol molekul gas menjadi fragmen yang netral. Jadi kebalikannya ini adalah minus delta H atomisasi. Ingat hukum Hess, yang ditanyakan adalah reaksi yang di bawah. Hasilnya ini akan sama saja seandainya kita buat ini dalam 3 tahap. Tahap yang pertama ini adalah entalpi atomisasi. Tinggal kita cari dari sini H 217,89. Berarti 4 kali 217,89. Kemudian karbonnya 716,67. Ya. Ini perhatikan koefisiennya. Yang kita lihat terbentuk berapa atom. Di sini dari 2H2 menjadi 4 atom H, berarti 4 kali entalpi pembentukan H, ya, atom H. Lalu di sini 1C menjadi C, ini juga 1. Kemudian, nah yang ini untuk yang data yang ketiga, kita bisa cari dari berapa energi ikat yang terdapat di dalam molekul tersebut. Karena CH4 itu tadi terdiri dari 4 ikatan CH, ya, ini tinggal kita cari 4 kali CH, ini ya, 412. 4 kali 412 itu adalah entalpi. Ingat bahwa pembentukan ikatan itu selalu bernilai negatif. Jadi ini nanti tinggal kita cari, kemudian nanti kita berikan tanda negatif, ya, dari, coba dihitung berapa. 4 kali 412 ini 1648, berarti di sini adalah minus 1648. Nah, sini ya kebalikannya. Sudah, tinggal kita jumlah. Itu nanti akan kita peroleh berapa delta HF0 untuk CH4. Kalian bisa buktikan nanti, ini kan ada ya harusnya di dalam tabel. Betul nggak cara pengerjaannya seperti ini? Memenuhi hukum Hess atau tidak? Harusnya sama. Nah, ini semua dalam kondisi standar 25 derajat Celcius. Ya, jadi masih saling berkaitan antara satu materi dengan materi yang lain, jangan dilupakan. Nah, kita lihat contohnya, ini slide terakhir. Slide terakhir, kita coba kerjakan 2 saja ya, karena sebetulnya semuanya sama caranya. Tentukan kalor pembentukan standar gas 1 propanol. 1 propanol. Berarti pembentukan ini gas
Ingat, pembentukan standar itu dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Di sini pembentuknya hanya ada 3 unsur, karbon, hidrogen, dan oksigen. Kita setarakan dulu. C-nya ada 3, H-nya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 4. Oksigennya 1 ya. Nah, lakukan cara yang sama dengan cara tadi. Di sini kita anggap di sini diberikan data entalpi atomisasi dan energi ikat. Ini kita ubah dulu menjadi gas. Ini kita ubah menjadi 8 atom H dalam keadaan gas. Ini menjadi atom oksigen dalam keadaan gas. Kalau kita jumlahkan, ini sama dengan minus dari entalpi atomisasinya. Entalpi atomisasi bisa kita cari dari minus penjumlahan energi ikatnya. Di sini sudah dituliskan rumus strukturnya supaya kita bisa melihat ada ikatan apa saja yang terdapat di dalam satu propanol. Ini ya. Kita coba hitung dulu energi ikatnya. Ikatan CH-nya ada berapa dalam satu propanol? Ada ikatan CH, CC, CO, dan OH. CH-nya ada berapa? 7. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ikatan CH. CC-nya 1, 2 ya. 2. CO-nya hanya ada 1. OH-nya hanya ada 1. Kita masukkan dulu, nanti lihat data yang di sini ya. Coba supaya nggak bolak-balik, saya lihat dari sebentar. CH-nya itu sambil dihitung sama-sama coba ya. Biar nggak ngantuk, biar nggak bosan, kita coba hitung bareng-bareng. 7 kali 412, 2 kali 348, CO 360, OH 463. Coba dihitung, ini berapa? Langsung total. Nilai ini sama dengan berapa? 7 kali 412 tambah 2 kali 348 tambah 360. Berapa jawabannya? 4.403, Bu. 4.403 itu satuannya kilojoule per mol. Semuanya ya sama, berarti setara. Oke, berarti kita sudah tahu yang itu. Lalu ini 3 kali entalpi atomisasi C. C itu 3 kali 716,67. Ini 8 kali entalpi, di mana ya? Di sinilah. 8 kali H itu 217,89. Kalau ini atomisasi O saja 249,17. Coba. Jadi berapa delta HF? Delta HF nolnya. Ada yang sudah dapat? Berapa? Minus ya jawabannya. Minus berapa? Berapa jawabannya? C3H8.
Yang ini tadi minus 4.403, ini 249,17, ini sama nggak nih jawabannya? 260,7, 17,8. Ini 1743,12, lalu 3 kali 716,67. Ini 2150,01. Semuanya kilojoule per mol. Ini sebentar kebalik. Enggak nih, betul. Ini saling menghilangkan. Ini hilang, jadi sama saja ini dengan reaksi yang bawah. C3H8O. Ini ketika dijumlah hasilnya saya dapatnya minus 260,7 kilojoule per mol. Sama nggak hasilnya? Sama, Bu. Sama, oke. Nah, untuk yang lainnya sama cara pengerjaannya. Kita coba satu lagi ya, yang kelihatannya kompleks aja, yang bromobutana. Prinsipnya semua sama ya. Kita tuliskan dulu pembentukan standarnya dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Contohnya untuk yang ini dari karbon solid, dari H2, ini juga sama. Nanti akan dari sini itu yang dicari, kita dekati dengan reaksi atomisasi dan juga energi ikat atau untuk entalpi atomisasinya dari energi ikat. Coba satu lagi ya. Bentar. Sini aja. Tadi CH3 CHB 2 bromobutana. Oke, 2 bromobutana. CH3 CH2 CH3. Oh, ada yang sudah mengerjakan ini? Sudah terbayang sekarang gimana caranya? Kita cari dulu energi ikatnya saja ya, minus entalpi atomisasinya. Ada berapa CH di sini? Jenis ikatannya ada CH, CC, kemudian satu lagi CBR ya. CH-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oke. CC-nya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. CBR-nya 1. Kita cari 9 kali CH 412, CC 3 kali 3, 48, CBR 276. Ini datanya ada di tabel di slide sebelumnya ya. Ini tinggal kita jumlah. 9 kali 412 tambah 3 kali 348 tambah 276. 5028. Oke, sekarang kita tuliskan entalpi pembentukan standarnya. CH2 dan BR. Ini hasilnya jadi C berapa? C4 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. H9 BR. C-nya 4, H-nya 9, BR-nya 1. Lakukan cara yang sama. 4 atomisasi karbon gas, lalu 9 atom H dan 1 atom BR. Ini kalau dijumlahkan, ini sudah kita cari hasilnya minus 5028 kilojoule per mol.
Ini 4 kali 716,67. Yang ini 9 kali 217,89. DR-nya 112,38. Bisa ya? Nanti tinggal dijumlahkan. Delta HF0-nya sama dengan, coba, 4 kali 716,67 ditambah 9 kali 217,89 ditambah 112,38 kurangnya 5028. Sama nggak hasilnya? 87,93 kilojoule per mol. Ya. Nanti untuk dua soal lagi coba lakukan hal yang sama. Sama satu lagi mungkin penggunaan energi ikat seperti yang ada dalam soal presensi. Kita bisa menghitung berapa kalori yang terlibat hanya menggunakan energi ikat. Tinggal kita selisihkan antara semua energi ikat yang di reaktan dikurangi dengan energi ikat yang ada di produk. Karena ini kan baru, kalau ini kan pembentukan. Kalau pembentukan itu dari atomisasi. Kalau dalam suatu reaksi, misalnya reaksi pembakaran, ya di reaktan katakanlah propanol dibakar dengan CO2 dibakar dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Berapa nilai kalori yang terlibat, kita bisa, ini hasilnya tidak akan sama persis ya, karena di sini energi ikat menggunakan pendekatan energi ikat rata-rata, tapi akan mendekati. Tinggal kita buat semua spesiesnya dalam bentuk strukturnya seperti ini, supaya kita tahu ada ikatan apa saja. Di reaktan ada ikatan apa, kita jumlahkan energi ikatnya, di produk ada ikatan apa saja, kita jumlahkan di produknya, baru diselisihkan. Hasilnya bisa positif, bisa negatif, delta H-nya. Itu cara lain. Oke, berarti ini akhir dari materi termodinamika. Sesuai jadwal ya. Kita jadwalkan 4 pertemuan untuk termodinamika ini. Oke, selanjutnya kita coba, di sini saya hanya susun 4 soal dari soal ujian-ujian sebelumnya yang saya temukan. Kalau misalnya dirasa kurang, nanti saya coba lihat dari textbook. Mungkin ya saya pilih kira-kira yang mewakili dari semua materi. Karena setelah saya lihat, ini lebih pada hukum termodinamika 2 dan 3. Untuk hukum termodinamika yang pertamanya, menghitung kalor, kerja, itu kan sebetulnya sudah dibahas di termokimia. Jadi ketika saya lihat, saya nggak tahu nanti apakah akan diujikan lagi atau tidak. Ya, mungkin nanti kita coba lihat latihannya dari textbook saja ya. Nanti saya coba susun. Ya, kita lihat dulu soal yang ada. Pembakaran etanol dapat menghasilkan energi. Diketahui data-data sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan reaksi setara pembakaran sempurna etanol, lengkapi dengan rasanya. Ini mudah ya harusnya. Kalau dalam keadaan standarnya, hasilnya itu kan selalu pembakaran itu menghasilkan CO2 dan H2O. H2O-nya itu liquid ya, fasanya bukan gas. C2H5OH. Di sini sudah ada keterangan liquid dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 gas ditambah H2O. Tinggal kita setarakan. C-nya 2, H-nya 6, berarti 3, O-nya 3 tambah 7. 3 tambah 4, 7, berarti ini 3. Betul ya? Ini sudah setara. Lalu, hitung perubahan entalpi standar untuk reaksi pembakaran sempurna etanol. Karena ada data delta HF0, berarti kita pakai penjumlahan atau selisih produk dikurangi reaktan.
perubahan entalpi standar ini kita cari dengan delta HF0. 2 kali delta HF0 CO2 gas ditambah 3 kali delta HF0 H2O liquid dikurangi delta HF0 C2H5OH liquid. Ingat, untuk spesi dalam keadaan standar delta HF0-nya ini sama dengan 0. Jadi jangan bingung kok tidak ada delta HF0 untuk O2 ya, karena memang nilainya 0. Lalu tinggal kita masukkan 2 kali delta HF0 CO2 minus 393,5. Coba ya dikerjakan bareng-bareng. Kita samakan. H2O min 285,9 dikurangi minus 277,63. Berapa hasilnya? Satuannya ini kilojoule per mol. Ada yang sudah mengerjakan? Coba di 67,07. minus berapa? 1000 ya? 1367,07. Oke, sama berarti. Jawabannya kita lanjutkan ya. Dalam reaksi pembakaran sempurna etanol juga terjadi perubahan entropi sistem. Nah, kita prediksikan dulu sebelum menghitung, nanti ada nggak pertanyaan delta S-nya. Prediksikan tanda perubahan entropi reaksi pembakaran tersebut. Positif, negatif, kira-kira. Di sini ada dua spesi, liquid dan gas. Ingat, entropi gas itu jauh lebih besar dibandingkan entropi liquid. Liquid lebih besar dibandingkan entropi solid. Nah, di sini ada liquid dan gas. Gimana? Lebih besar, lebih kecil? Positif atau negatif? Terjadi peningkatan entropi, peningkatan ketidakteraturan, atau justru penurunan entropi, peningkatan keteraturan? Sudah terbayang? Fokus di yang gasnya. Kenapa? Karena entropi gas jauh lebih besar dibandingkan dengan liquid. Karena di sini jumlah mol gas yang terbentuk itu lebih kecil kan ya, dari 3 menjadi 2, lebih kecil dibandingkan gas reaktannya. Coba sudah saya bantu dengan alasannya. Maka delta S-nya lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Atau positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Kurang dari 0 atau bernilai negatif. Jadi ada peningkatan keteraturan atau penurunan derajat ketidakteraturan. Jadi dasarnya adalah lihat dari fasanya. Memang di sini ada 2 fasa. Tapi karena gas itu ini tanda lebih besarnya ya, ada 2 menandakan jauh lebih besar dibandingkan liquid. Jadi kita cukup fokus pada yang gasnya. Dari 3 menjadi 2, dari jumlah mol yang lebih banyak menjadi lebih sedikit. Jadi akan ketidakteraturannya akan berkurang. Delta S-nya akan bernilai negatif. Nah, kita bisa buktikan di sini nih. Bandingkan prediksi pada soal I dengan menghitung perubahan entropi standar untuk reaksi pembakaran tersebut. Diketahui ada data tambahan, ingat hukum termodinamika ketiga ya. Yang bernilai sama dengan 0 untuk entropi itu hanya kristal sempurna pada 0 Kelvin. Jadi pasti ada nilainya bernilai positif untuk semua spesi di atas 0 Kelvin. Berarti delta S0, kita ikut dulu rumusnya dari yang atas, 2 kali S0 untuk CO2 gas ditambah 3 kali S0 untuk H2O liquid dikurangi
S0 untuk C2H5OH ditambah berapa oksigennya? 3. 3 kali S0 oksigen. Tinggal masukkan angka-angkanya. 2 kali CO2. 2 kali 213,6 ditambah 3 kali 69,96 dijumlahkan, lalu 161 ditambah 3 kali 205. Coba samakan. Jawabannya berapa? Minus 138,92, Bu. Ya, minus 138,92. Sesuai ya dengan prediksi kita bahwa delta S0-nya atau perubahan entropinya tandanya akan bernilai negatif karena penurunan ketidakteraturan. Oke, kita lanjut. Jelaskan dengan perhitungan apakah reaksi pembakaran sempurna etanol berlangsung spontan secara termodinamika pada suhu 50 derajat Celcius. Nilai delta H0 dan delta S0 diasumsikan tidak dipengaruhi suhu. Berarti untuk melihat kespontanan reaksi, ini delta delta G0 kan berawal dari delta H0 min T delta S. Karena diasumsikan di sini tidak berubah, ya, tidak dipengaruhi suhu, ya sudah kita tinggal memakai delta H0 dan delta S dari sebelumnya. Delta H0-nya minus 1367, perhatikan satuan. Karena ini satuan yang berbeda. Ini kilojoule, yang ini joule. Ini minus 1367,07, kita setarakan ke joule saja ya. 10 pangkat 3 joule per mol. Lalu 50 dalam Kelvin tambah 273, 323 Kelvin kali minus 138,92 joule per mol Kelvin. Ini saling menghilangkan. Jadi nanti satuannya joule per mol. Berapa jawabannya? Berapa? Ada yang sudah? Negatif, positif? Negatif, Bu. Negatif. Negatif berapa? Sama nggak? 1322,2. Saya ubah ke kilojoule. Sama hasilnya? Sama, Bu. Oke. Jadi karena negatif, maka reaksi berlangsung spontan. Karena delta G 0 kurang dari 0 atau bernilai negatif. Ya. Oke, kita lanjut yang E. Hitung perubahan energi dalam untuk pembakaran 2 mol etanol pada 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius. Oke, ini masih ada kaitan dengan hukum termodinamika pertama. Perubahan energi dalam itu sama dengan Q plus W kan ya. Q-nya kita ganti dengan entalpi, ini dilakukan pada tekanan tetap. Kemudian untuk kerjanya min PDV-nya. Min PDV. Ya. Ini kita dekati dengan min delta N gas RT. Karena di sini tidak ada informasi kan ya berapa perubahan volumenya. Jadi kita lihat dari perubahan delta N untuk spesi gas. Nah, tapi di sini perhatikan yang ditanyakan untuk 2 mol
etanol. Ini bisa kita pakai untuk setiap 1 mol, lalu nanti dikalikan dengan 2 etanol. Atau dari awal kita kalikan semuanya, itu yang kita perlukan kan hanya delta H0 ya. Berarti kita pakai yang ini. Ya, kita coba cara yang pertama. Untuk setiap 1 mol dulu, delta H0-nya ini tadi minus 1367 1367,07 kali 10 pangkat 3 Joule ya per mol. Ini untuk setiap 1 mol. Nah, delta N gasnya, lihat ke persamaan reaksinya. Yang berfasa gas hanya 2 ini. Untuk setiap 1 mol etanol, 2 kurangi 3, min 1. Cara yang kedua nanti, boleh langsung untuk setiap 2 mol. Delta H0-nya ini dikalikan 2. 2 kali minus 1367,07. Lalu delta N-nya ini jadi 2, ini 6, ini 4, ini 6. 4 dikurangi 6, min 2. Hasilnya akan sama saja. Ya, jadi tadi ini min 1 kali 8,314, langsung pakai yang satuannya Joule per mol Kelvin. Lalu T-nya 298. Ini cara yang pertama. Nanti coba dicek ya, jawabannya sama enggak. Tapi ini untuk setiap 1 mol. Ya, namanya juga per mol. Sekarang untuk 2 mol, tinggal kalikan 2. 2 mol dikali minus 1364,6 kilojoule per mol. Ya, jawabannya minus 2729,2 kilojoule. Ini cara yang pertama. Atau boleh langsung delta E sama dengan delta H-nya 2 kali minus 1367,07 kali 10 pangkat 3 Joule per mol dikurangi tadi, kalau persamaan reaksinya kita kalikan 2 koefisiennya, ini jadi minus 2 kali 8,314 kali 298. Ini harusnya sama, jawabannya minus 2729,2 kilojoule untuk setiap 2 mol. Ya, boleh pakai cara yang manapun. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ke belakangnya sebetulnya mirip-mirip, paling ada satu soal tambahan terkait ditanyakan tetapan kesetimbangan. Sisanya banyak kemiripan. Menentukan kespontanan dari delta G0, cari delta G0 dari data delta GF0, cari delta S0 dari data data S0. Rata-rata mirip ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kesetimbangan reduksi nikel 2 oksida menjadi logam nikel berikut memiliki tetapan kesetimbangan 250 pada 750 derajat Celcius. Dalam wadah tertutup, awalnya terdapat campuran serbuk nikel oksida solid dan gas karbon monoksida. Apakah reaksi yang berlangsung dapat diamati dengan mengukur tekanan di dalam wadah tersebut? Kebayang nggak? NiO, apakah ada perubahan nilai tekanan yang bisa kita amati dari sini, dari reaksi ini? Mula-mula reaksi setimbang. Kita nyatakan di sini dengan, karena memang hanya ada solid dan gas, ya, jadi kita bisa cari ini nilai Kp-nya. Ingat bahwa solid tidak masuk ke dalam ungkapan tetapan kesetimbangan.
Karena sisanya gas, akan lebih mudah kita ukur tekanan, misalnya dari Kp. Jadi kita fokus yang berfasa gas saja. Awalnya misalnya ketika ini nilainya, tekanan awalnya P0, ini kan sudah setara ya, semua satu koefisiennya. Kalau ini berkurang sebanyak X, gas yang terbentuk sebanyak X, berarti dalam keadaan setimbang, ini P0 min X, ini sebanyak X. Kalau kita hitung P total dalam wadah, di awal ini hanya ada gas karbon monoksida. Tapi setelah reaksi berlangsung, gas karbon monoksida berkurang, gas CO2 terbentuk. Jadi campurannya dinyatakan dengan tekanan total. Kalau kita lihat dari sini, tekanan totalnya P0 min X ditambah X ya. Jadi hasilnya sama aja dengan P0. Bayang ya? Jadi di sini tekanan total akan selalu sama dengan P0. Jadi tidak ada perubahan tekanan, hanya saja memang komposisinya pasti berubah. Kalau di awal P0-nya itu hanya gas karbon monoksida, tapi setelah reaksi berlangsung, yang tekanan total yang setara dengan P0 tersebut itu merupakan campuran dari CO2 dan CO. Jadi apakah reaksi yang berlangsung dapat diamati dengan mengukur tekanan di dalam wadah tersebut? Jawabannya tidak ya, karena tekanan total akan selalu sama dengan P0. Masih ingat mungkin ketika kita membahas kesetimbangan untuk yang berfasa gas, biasanya kita amati reaksi itu dengan peningkatan tekanan total. Nanti kita bisa cari berapa tekanan parsialnya atau berapa tetapan kesetimbangannya. Atau dalam kinetika ya, kita dapat tekanan total, tapi kan yang harus kita cari, plotkan antara konsentrasi terhadap waktu itu adalah tekanan reaktannya. Jadi mau nggak mau kita harus cari berapa tekanan dari reaktan. Nah kalau di sini tekanan total dengan tekanan awal itu akan selalu sama. Ya, kalau kita lihat dari mula-mula reaksi setimbangnya. Yang B, ke dalam suatu wadah dimasukkan sejumlah padatan NiO dan gas CO, kemudian dipanaskan pada 750 derajat Celcius. Setelah tercapai kesetimbangan, tekanan di dalam wadah tersebut sebesar 2,5 atm. Berarti 2,5 atm itu juga sama dengan P0 ya. Karena tekanan total sama juga dengan tekanan awal. Yang ditanyakan, hitung tekanan parsial gas CO dalam wadah tersebut pada kesetimbangan. Oke. Nah, di soal ini diketahui mungkin dengan cara lain bisa dihitung nilai K-nya. Diperoleh nilai K-nya itu K sama dengan 250 pada temperatur yang sama. Ya, ingat, K itu dipengaruhi oleh temperatur. Bagaimana ungkapan tetapan kesetimbangannya? Ini sama dengan tekanan dari CO2, koefisiennya 1:1 ya, dibagi tekanan CO. Oke. Tapi ingat yang harus kita masukkan adalah pada kondisi setimbang. Berarti berapa di sini tekanan CO2-nya? Kita misalkan dengan X, lalu PCO-nya kita misal, ini kan P0 min X, P0-nya dari informasi di soal A bahwa tekanan total akan sama dengan tekanan awal, berarti tekanan awalnya juga 2,5. 2,5 dikurangi X, ini sama dengan 250. Bisa dicarikan ya X-nya. X-nya berapa? Yang ditanyakan tekanan parsial gas CO. PCO2 nih sama dengan X. Nah, yang ini. Jelas yang ini. Nanti silakan bisa buktikan dari nilai X-nya
Kembalikan lagi ke sini, X dibagi 2,5 min X, masukkan angka yang di sini, hasilnya harusnya sama dengan 250. Ada yang sudah ketemu berapa X-nya? X-nya jangan lebih dari 2,5 ya. Kalau ketemunya 2,5-an, lebih dari 2,5 itu tidak masuk akal karena awalnya juga 2,5 AT. Berapa jawabannya? 2,49. 2,49 ya. Oke. Berarti di sini VCO-nya sama dengan 2, yang ditanyakan CO bukan CO2, maaf. PCO sama dengan 2,5 dikurangi 2,49. Hasilnya sama dengan 0,01 atm. Ya, dari sini bisa terlihat bahwa P0 sama dengan tekanan total. Awalnya 2,5, tapi di sini ada berkurang sebanyak 2,49 atmosfer. Sisanya ini jadi 0,01, ini yang terbentuk 2,49. Tekanan totalnya akan sama dengan 2,5. Oke. Tuh, jadi ada kaitannya dengan kesetimbangan. Nah, diingat kembali, jangan dilupakan. Yang C, hitung delta H0 dan delta S0. Reaksi di atas. Ini ada datanya. Sama seperti tadi, tinggal kita masukkan saja delta H0, berarti tadi reaksinya ini ya, delta H0 untuk NiS, delta HF0 untuk Ni. Ini sama dengan 0 karena unsur dalam keadaan standar. Oke, supaya nggak bolak-balik saya lihat dari yang lain. Delta H0-nya berarti delta HF0 untuk NiS, Ni dalam keadaan solid. Kemudian ditambah delta HF0 untuk CO2 gas, dikurangi delta HF0 NiO solid, ditambah semua koefisiennya 1:1 ya, delta HF0 CO gas. Tinggal masukkan angka-angkanya. Ni ini 0, delta CO2-nya minus 393,5 dikurangi NiO-nya minus 240 ditambah CO-nya minus 110,5. Berapa jawabannya? Itu untuk delta H0, delta S-nya sama ya, formulanya seperti itu, tapi tinggal kita masukkan data S-nya. Data S-nya untuk Ni 29,9 ditambah NiO CO2 213,6 dikurangi untuk NiO 29, NiO 38. Satu lagi CO 197,6. Oke, kita coba cek sama-sama karena angkanya nanti akan menentukan nilai yang di bawahnya. Berapa delta H0-nya? Minus 43. Minus 43 kilojoule per mol. Delta S0-nya? 7,9, satuannya joule per mol Kelvin. Oke, nah dari D, gunakan data termodinamika pada tabel di atas untuk menghitung K. K itu ada hubungan dengan delta G0 sama dengan min RT ln K.
Ini kalau dalam keadaan standar. Ya. Berarti kita harus cari dulu delta G0-nya sama dengan delta H0 min T delta S0. Delta H0 min 43 kali 10 pangkat 3 Joule per mol dikurangi. Oke, ini semua data ini tadi dalam 750 ya. Maaf. Enggak, ingat bahwa dalam keadaan standar, oke. Dalam keadaan standar ini harus 298. Jadi ini cukup panjang. Kali delta S0-nya 7,9 Joule. Kali 7,9 Joule per mol Kelvin. Jadi satuannya Joule per mol. Delta H-nya berapa? Delta G0-nya. Dalam Joule per mol aja. Karena nanti kita perlu mencari K-nya pada keadaan standar. Ingat ya, ini pada keadaan standar. Berapa jawabannya? Sama nggak? 45354,2. Ini kita mencari delta G0 dari delta HF0 dan S0 dalam keadaan standar. Ya, berarti itu pada 25 derajat Celcius. Dari sini, dari delta G0, kita akan mencari nilai K terlebih dahulu pada 25 derajat 298 Kelvin. Nah, min 45354,2 Joule per mol itu sama dengan min 8,314 Joule per mol Kelvin kali 298 Kelvin kali ln K. Nah, cari dulu K-nya. Ya, hanya ini tetap dalam Joule per mol karena di sini kita pakai R tetapan gas dalam Joule per mol. Berapa K-nya? Dibagi minus 8,314 kali 298 lalu ln dari nilai tersebut. Minus 45354,2 dibagi 8,314 kali 298 11,3. Nilainya berapa? Itu enggak ini? 8,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 10 pangkat 7. Itu enggak ya? Coba kita balik. Ln dari nilai tersebut kali minus 8,314 kali 298. Ya. Ini ya. Ini pada 25 derajat Celcius yang diminta pada 750 derajat Celcius. Nilai K itu akan berubah kalau temperatur kita ubah. Nah, ini baru kita pakai hubungan yang tadi. Ln K1 per K2 sama dengan minus delta H per R kali 1 per T1 kurang
1/T2. Anggap K satunya itu pada keadaan standar, berarti ln 8,9 kali 10 pangkat 7. K2 yang dicari minus delta H-nya ini yang minus 43 kali 10 pangkat 3 satuan ya, ubah ke joule per mol. Ini kita pakai 8,314 joule per mol Kelvin. 1/298 Kelvin dikurangi 1/750 tambah 273 1023 Kelvin. Bisa ya? Bisa dipahami? Nanti yang dicari adalah K-nya. Urutannya, urutan pengerjaannya coba dipahami seperti apa. Nah, mungkin ini faktor kesalahannya kemungkinan ada yang mengerjakan K-nya ini langsung diperoleh dari delta G-nya, tapi T-nya itu langsung 750 derajat Celcius. Itu kan tidak sesuai dengan definisi. Kalau ada delta G0, delta H0, delta S0, itu kan dalam keadaan standar. Ada temperatur 25 derajat Celcius. Jadi yang bisa kita cari itu adalah nilai K pada 298. Yang ditanyakan pada temperatur yang lain, kita pakai hubungan ini. Coba dipakai kalkulatornya. Angkanya berapa? Sesuai nggak dengan ini reaksinya eksoterm. Eksoterm itu temperatur naik, K-nya turun. Berarti nilai K-nya itu harus lebih kecil dari 8,9 kali 10 pangkat 7. Tuh. 43 kali 10 pangkat 3. Nah, harus bisa mengoperasikan ini ya. Mencari bagaimana dari nilai ln ke angkanya. Kali 1/298 dikurangi 1/1023 shift ln lalu K2 sama dengan 8,9 kali 10 itu enggak ya, pangkat 7 dibagi saya dapatnya nggak tahu nih betul atau sama nggak, 405,111. Tapi kalau dari pengamatannya, ini kan reaksinya eksoterm ditandai dengan delta H yang negatif. Untuk eksoterm, ketika temperatur kita naikkan, eksoterm kan berarti energi ada di produk. Temperatur kita naikkan, keseimbangan terganggu, reaksi geser ke kiri, K-nya akan turun. Sesuai ya. Di 25 derajat Celcius, ini 10 pangkat 7 ordenya. Ketika temperatur dinaikkan ke 750 derajat Celcius, K-nya turun jadi ratusan. Selebihnya rasanya sama. Nah, paling tadi yang saya sebut tambahannya itu adalah ini. Menghubungkan nilai K dari keadaan standar dengan temperatur lain. Ya, ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Coba kita lihat. Sisanya kita bisa menilai di sini kurang lebih tipe soalnya itu yang sudah sama ya. Pemurnian logam nikel dilakukan melalui proses yang disebut Mond proses yang melibatkan reaksi kesetimbangan berikut. Diketahui entalpi pembentukan standar NiCO4 sekian dan entropi standarnya juga ada. Apakah perubahan entropi sistem pada proses di atas positif atau negatif? Coba prediksikan kembali. Ini mirip seperti tadi. Perubahan entropinya positif atau negatif? Lihat dari yang berfasa gas. Positif negatif?
alasannya sama, jumlah mol gas produk lebih besar lebih kecil dari reaktan? Lebih kecil. Lebih kecil. Karena lebih kecil berarti delta S-nya positif negatif? Negatif. Negatif. Ya. Jadi nanti, nah di sini ditanyakan delta S-nya juga harusnya bernilai negatif. Oke, mau dihitung sama-sama atau kita coba lihat dulu, tapi bergantung pada. Oke, kita coba sekilas lihat dulu ya. Baru nanti kalau masih ada waktu kita balik lagi kerjakan yang ini. Delta H0-nya sama seperti tadi ya, lihat dari delta HF0-nya. Delta HF0 dari NiCO4 dikurangi delta HF0 Ni yang nilainya sama dengan 0 ditambah 4 kali delta HF0 CO. Ini nanti silahkan dimasukkan angka-angkanya, begitu juga dengan delta S0. S0 dari Ni CO4 dikurangi S0 dari NiS ditambah 4 kali S0 CO. Ini silahkan masukkan angka-angkanya, ini harusnya bernilai negatif. Lalu, nah ini mirip seperti tadi. Hitung tetapan kesetimbangan K reaksi di atas pada 33 Kelvin, 333 Kelvin. Yang pertama kita cari adalah delta G0, delta H0, min T delta S. Ini masukannya 298 karena dalam keadaan standar. Lalu dari situ delta G0 sama dengan min RT ln K. Ini juga sama 298 Kelvin. Setelah itu pakai persamaan yang tadi, ln K pada 298 Kelvin dibagi K pada 33 Kelvin sama dengan minus delta H dibagi R kali 1 per T. Nah, langsung aja 1 per 298 dikurangi 1 per 333. Saya mirip ya seperti soal sebelumnya. Lalu hitung temperatur dalam Kelvin reaksi di atas agar delta G0 sama dengan 0. Berarti kan delta G0 sama dengan delta H0 min T kali delta S0. Supaya delta G0-nya sama dengan 0 ya berarti delta H0 sama dengan T kali delta S0. Sini bisa dicari berapa T-nya. Masukkan delta H0 dan S0, delta S0-nya. Bisa ya? Kita lewat dulu. Kita lihat ada contoh soal yang berbeda nggak? Ada konsep yang ditanyakan yang berbeda atau tidak? Ini soal yang terakhir. Kalsium oksida merupakan suatu senyawa anorganik yang banyak digunakan dalam pengolahan limbah dan industri baja. Kalsium oksida dibuat dengan cara menguraikan batu gamping kalsium karbonat dalam suatu tanur khusus pada suhu tinggi dengan reaksi sudah setara ya. Diketahui data termodinamika dari masing-masing senyawa tersebut. Yang pertama, hitung perubahan entalpi standar. Yang penting ini reaksinya sudah ada, sudah setara, semua satu, koefisiennya 1 ya. Ini lakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Entalpi standar kita hitung dari delta HF0 untuk CaO solid ditambah delta HF0 untuk CO2 gas dikurangi delta HF0 untuk CaCO3 solid ya. Silakan dimasukkan angkanya. Kemudian hitung perubahan entropi standar. Ini juga sama, delta S0 S0CaO ditambah S0CO2 dikurangi S0CaCO3. Nanti dihitung perubahan energi bebas Gibbs standar untuk reaksi di atas, delta G0, delta H0, min T delta S0. T-nya pakai yang
298. Karena dalam keadaan standar. Nanti tinggal diisi delta S dan delta H0. Hitung suhu dalam satuan Kelvin saat reaksi berada dalam keadaan setimbang. Keadaan setimbang maknanya atau artinya delta G-nya sama dengan 0. Berarti delta H0 sama dengan T kali delta S0. Masukkan delta H dan delta S-nya. Berarti delta H0 min delta S0. Ini jadi saling berkaitan ya dari perhitungan-perhitungan sebelumnya. Oke. Jika diasumsikan nilai delta H dan delta S tidak bergantung pada suhu, hitung energi bebas Gibbs untuk reaksi di atas pada 940 derajat Celcius. Sudah, berarti yang ditanyakan adalah delta G, tapi ini kan rumus awalnya delta H min T delta S. Kalau tidak ada superscript 0 berarti bukan dalam keadaan standar, tapi diasumsikan ini tidak bergantung pada suhu. Kita pakai ininya yang delta H0 dan delta S0. Tinggal diganti T-nya 940 ditambah 273. 1213 ya. Nah, masukkan delta S0-nya. Ya. Kemudian, apakah reaksi di atas berlangsung spontan? Tinggal dilihat tandanya. Kalau misalnya ini harusnya, nanti silakan dicek. Karena negatif, ya. Karena delta G kurang dari 0, maka reaksi spontan. Yang G, hitung nilai tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi di atas pada soal D. Nah, D-nya ini temperaturnya temperatur bukan keadaan standar. Jadi mirip ya seperti tadi. Cari dulu delta, kita pakai delta G0. Dalam keadaan setimbang. Berarti delta G0 dari delta G0 itu kita cari dulu min RT ln K. Dapat ya, ini pada 298, K-nya pada 298 Kelvin. Ini berapa? Yang ditanyakan K pada T di soal D. Jawaban di soal D. Pakai lagi yang tadi. Ln K1, K di 298, di K pada soal, pada temperatur yang lain, sama dengan min delta H per delta H0 per R kali 1 per 298 dikurangi 1 per T. Bayang? Bisa lah ya, silakan kerjakan. Tinggal dimasukkan. Paling saya coba tuliskan jawabannya, tapi belum tentu jawaban saya betul juga ya, takutnya ada yang keliru karena baru dikerjakan semalam juga gitu. Nanti silakan dicek ini jawabannya 177,8 kilojoule per mol. Nanti tolong dicek lagi ya. Kalau keliru, ada yang keliru disampaikan saja. 160,5 joule per mol Kelvin, tinggal dimasukkan datanya. Berarti ini delta G0-nya 129.971 joule per mol. Lalu T-nya ini tolong dicek ulang. Takutnya ada kekeliruan, terutama di yang ada ln-nya. Terkadang lupa untuk dicari nilai. Belum selesai operasi menggunakan kalkulatornya. Ini 16.886,5 joule per mol.
Kalau ini karena betul ya. Yang ini 1,65 kali 10 pangkat min 23. Lalu K-nya, K di T sama dengan 1107,8. Saya dapatnya 1. Coba nanti dicek ya, saya ragu. Tapi kalau kita lihat, ini delta H-nya positif. Temperatur dinaikkan, kalau endoterm K-nya naik. Sesuai ya. Ini untuk endoterm. Nanti tolong dicek lagi. Yang sebelumnya, soal nomor 3, ini sudah. Lalu yang ini delta H0-nya 160,82 kJ per mol. Yang ini minus 409,51 Joule per mol Kelvin. Silakan dicek lagi. Yang C, jawaban akhirnya aja ya. K-nya 1,73 kali 10 pangkat min 10. Satu lagi, ini T-nya 392,7 Kelvin. Oke, itu kurang lebih gambaran terkait soal-soal termodinamika yang saya temukan dari contoh soal ujian tahun-tahun sebelumnya. Kalau memang dirasa masih kurang, untuk yang energi ikat kan tadi ya rasanya sudah terwakili di slide-nya yang ini. Silakan nanti kerjakan untuk yang sikloheksana dan benzen sebagai latihan. Selebihnya rasanya sih sudah mewakili, tapi kalau misalnya dirasa masih kurang soal latihannya, nanti saya coba susun, saya pilih dari soal-soal yang ada di textbook ya, yang mungkin tingkat kesulitannya bervariasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti setelah ini saya share yang coret-coretannya di Teams yang ini ya. Silakan pelajari baik-baik. Kalau misalnya menemukan konsep yang atau jawaban yang keliru, tolong disampaikan supaya nanti bisa diralat ya. Sudah cukup jelas yang ini? Nanti harus bisa menjelaskan apa sih bunyi dari masing-masing hukum termodinamika pertama sampai ketiga. Lalu coba nanti kalian tuliskan dari hukum termodinamika pertama sampai ketiga ada persamaan apa saja. Turunkan sendiri, coba buat ringkasannya. Dari hukum termodinamika pertama bunyinya apa, dari konsekuensi bunyi hukum termodinamika yang pertama tersebut ada persamaan apa saja yang bisa kita peroleh. Lalu dari yang kedua, terkait entropi alam semesta yang akan sama dengan 0 pada reaksi reversibel dan akan lebih dari 0 untuk reaksi yang spontan, nanti turunannya ada persamaan apa saja. Lalu yang ketiga, itu entropi, pokoknya di atas 0 Kelvin itu pasti bernilai positif. Lalu inti dari semua itu, karena kan termodinamika itu mempelajari apakah suatu reaksi berlangsung spontan atau tidak. Nah, kesimpulannya ada 3 faktor ya ini soal presensi yang sebelumnya. Yang benar atau salah ada satu faktor. Jadi dari delta G sama dengan delta H min T delta S yang menentukan apakah reaksinya spontan atau tidak itu adalah entalpi reaksinya, apakah eksoterm atau endoterm. Lalu yang kedua entropinya, apakah positif atau negatif. Lalu yang ketiga temperatur. Nah, di slide sebelumnya yang sudah kita bahas kan ada 4 kondisi, di mana pada temperatur berapapun reaksi akan selalu spontan. Kalau negatif, delta H-nya eksoterm, delta S-nya positif. Itu pada temperatur berapapun reaksi akan spontan. Lalu sebaliknya, delta H-nya positif, endoterm, delta S-nya negatif, terjadi penurunan ketidakteraturan, pada temperatur berapapun reaksi tidak akan spontan. Nah, lalu sebaliknya kombinasi dari keduanya, delta H positif, delta S positif, delta H negatif, delta S negatif, ada syarat temperatur di mana reaksi bisa berlangsung spontan. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kespontanan. Semua itu tercermin dalam delta G.
Kalau selama delta G-nya kurang dari 0, baik untuk reaksi reversibel maupun irreversibel, berarti reaksinya spontan. Kalau delta G-nya lebih dari 0 atau positif, berarti reaksi tidak spontan. Nah, komponen dari delta G tersebut ada 3, delta H, temperatur, dan delta S. Lalu ada hubungan antara delta G dengan K, kespontanan reaksi. Kalau kita perolehnya dari delta G 0 sama dengan min RT ln K. Kalau tidak dalam keadaan standar, maka delta G sama dengan delta G 0 ditambah RT ln Q. Ya, quotient, bukan K. Kalau delta G sama dengan 0 pada reaksi reversibel, itu berarti reaksi sudah mengalami kesetimbangan. Itu mungkin sedikit review. Nah, jadi nanti silakan untuk bisa memahami bab ini yang cukup kompleks, kalian bisa coba buat rangkuman mulai dari hukum termodinamika pertama sampai ketiga, lalu ada tambahan tadi yang energi ikat. Ya. Dari soal-soal tadi bisa dinilai bahwa sebetulnya variasinya tidak banyak ya selama kita tahu konsepnya, pengertiannya, dalam keadaan standar itu seperti apa, lalu perhatikan nanti satuannya. Jangan terburu-buru. Kita harus bisa mengerjakan dengan cepat, tapi tetap harus teliti. Biasanya banyak kesalahan itu di faktor satuan, mengurangi atau menambahkan satuan yang berbeda antara kilojoule dengan joule misalnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, kita akhiri dengan cepat saja ya untuk pertemuan hari ini karena sudah selesai dan soal-soalnya juga sudah dikerjakan. Berarti nanti Kamis kita masuk ke bab yang baru. Tinggal 2 lagi ya. Elektrokimia dan senyawa organik serta biomolekul. Sesuai ya dengan yang saya jadwalkan. Kita masih sempat ya mengikuti jadwal yang ada. Karena kalau melihat beberapa yang mengikuti klinik, ada klinik kan ya, ada tutorial di luar kelas dengan dosen yang lain, mungkin saya dapat informasi ada yang sudah sampai senyawa organik, ada yang sudah sampai elektrokimia. Jadi jangan takut karena ini sudah saya rencanakan, insya Allah masih sesuai dengan jadwalnya ya. Karena memang bab ini harus bab termodinamika perlu waktu 2 minggu ya karena memang cakupannya cukup banyak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya langsung akhiri saja kuliah pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi saya apresiasi ya, meskipun kita agak beda ya kalau bulan puasa. Mengajar pun tidak bisa sambil minum, kemudian mungkin masih mengantuk ya. Tapi tadi kita bisa mengerjakan sama-sama, masih cukup aktif lah. Oke. Silakan pelajari dengan baik, jaga kesehatannya juga. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.